Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi manna 'alaina wa 'alaikum bi ni'matil iman wal islam wa waffaqana li 'amalis salihati war ridwan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la wallahi ma razaqani Allahu khairun minha al-Khadijah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula Tuhan sekalian alam yang telah memberikan nikmat iman dan Islam dan yang menolongi kita bisa beramal baik yang diridainya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang ummi, juga atas keluarga dan sahabatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah membersihkan ahlul baitnya atau keluarganya Nabi dengan sesuci-sucinya, suci dari perbuatan dosa yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Perhatian, sesungguhnya para aulia Allah itu tidak ada rasa takut dan tidaklah mereka berduka cita. Alhamdulillah, ini adalah manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu dari Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra lahir 15 tahun sebelum Nabi lahir. Ia adalah perempuan suci dan mulia. Ia sangat disegani, dihormati oleh orang lain dan orang terkaya di zamannya yang memiliki harta kekayaan dunia yang sangat banyak berlimpah ruah. Ia bersifat sopan santun dan dermawan sehingga orang banyak yang menyayanginya. Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra adalah istri Nabi yang pertama kali ketika Nabi berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Terjadilah perkawinan di antara keduanya. Awal-awal Nabi berdagang menjualkan harta Khadijah ke negeri Syam. Ia melihat kejadian aneh yang mana para malaikat menaungi Nabi dan Maisarah dari panas matahari sehingga Nabi dan Maisarah ternaungi dari panasnya sinar matahari. Masya Allah, kejadian itu terjadi ketika Nabi mulai keluar dari rumah Siti Khadijah membawa dagangan ke negeri Syam sampai pulang kembali. Maisarah banyak berceritakan kejadian-kejadian yang aneh, yang mengagumkan dan yang menyenangkan sewaktu ia menemani Nabi berdagang ke Syam. Dan Khadijah merasa senang dengan apa-apa yang diceritakannya tersebut. Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra menawarkan pekerjaan pada Nabi SAW yang mana pada waktu itu Nabi tidak memiliki pekerjaan. Setelah mendapat tawaran itu, pamannya Abu Talib senang dan berkata, terimalah pekerjaan itu yang ditawarkan Khadijah, karena kehidupan kita mendapatkan kekurangan. Pada waktu Nabi berjualan dengan Maisarah, salah satu pesuruhnya Khadijah di negeri Syam, banyak dagangan Khadijah yang terjual oleh Nabi. Para pembeli merasa senang dan puas dengan pelayanan Nabi dan mereka yang mana Khadijah mendapatkan untung dan keberkahan dari jualan Nabi tersebut. Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra mengetahui akhlak Nabi SAW yang luhur, bersifat siddiq, jujur, tablik, menyampaikan apa adanya, amanah dan fatanah, cerdas. Pada akhirnya timbul rasa cinta di hatinya pada Nabi SAW dan ia mengaguminya akan akhlak Nabi tersebut. Ia sudah lama menjanda, banyak tokoh-tokoh Quraisy yang ingin mengawininya karena kecantikannya dan kekayaannya, tapi Khadijah menolak pinangan mereka tersebut. Sekarang ia merasa Nabilah yang pas dan sesuai untuknya, seorang laki-laki yang ia cari bisa menjadi pendidik, pelindung bagi dirinya dan keluarganya. Pada akhirnya ia putuskan untuk bersuami dan berumah tangga dengan Nabi Muhammad. Ia meminta kawan dan pesuruhnya yang bernama Nafisah untuk menyampaikan keinginannya itu agar Nabi mau menjadi suaminya. Maka pergilah Nafisah ke rumah Nabi. Setelah bertemu Nabi, ia berkata, kenapa engkau belum kawin wahai Muhammad, padahal umurmu sudah semestinya berumah tangga? Nabi menjawab, aku tidak memiliki apa-apa wahai Nafisah, dan aku tidak memiliki harta. Nafisah mengatakan kembali pada Nabi, seandainya ada wanita yang menyanggupi untuk perkawinanmu dengannya, apakah kamu mau? Nabi bertanya, siapa orangnya?
Ia menjawab, orangnya adalah Khadijah binti Khuwailid, yang mana harta dagangannya kamu jualkan ke negeri Syam bersama Maisarah. Setelah mendapat tawaran Khadijah untuk bersuami dengannya, Nabi bermusyawarah dengan pamannya tentang tawaran tersebut. Maka pamannya menjawab, terimalah tawaran baik itu. Pada akhirnya Nabi beserta pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib melamar Khadijah dengan resmi. فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن أسد فخاطبها إليه فتزوجها وأصدقها 20 بكرة. Ketika Nabi melamar Khadijah bersama pamannya Hamzah dan bertemu dengan ayahnya Khuwailid bin Asad, dan Nabi memberikan padanya 20 ekor onta. Ketika itu umur Khadijah 40 tahun dan Nabi 25 tahun. Walaupun demikian, tidaklah menjadi penghalang percintaan dan kasih sayang di antara mereka berdua, yang tentunya hal itu sudah jadi ketentuan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mereka menjalani rumah tangga dengan bahagia dan kesukacitaan. Nabi dan Khadijah dianugerahi keturunan dan mendapatkan anak-anak yang baik. Mereka adalah Zainab yang bersuami dengan Abil As, yang kedua Ruqayyah yang bersuami dengan Utsman bin Affan, yang ketiga Ummu Kulthum yang bersuami dengan Utsman bin Affan setelah wafatnya Ruqayyah. Yang keempat Fatimah Zahra bersuami dengan Ali bin Abi Thalib, yang kelima Qasim, yang keenam Abdullah. Diambil dari kitab Al-Bud'atul Muhammadiyah. Pada awal Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan berumur 40 tahun. Pada waktu itu ia berkhalwat di Gua Hira. Datanglah Jibril alaihissalam membawakan wahyu pertama. Jibril mengata pada Nabi, bacalah wahai Muhammad. Nabi menjawab, aku tidak bisa membaca, dan apa yang aku baca? Lalu Jibril membacakan 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu Nabi mengikuti bacaan Jibril tersebut dan ia merasa ketakutan dan gemetar. Setelah itu Nabi pulang ke rumah menemui Khadijah. Ia menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Ia merasa gemetar dan ketakutan. Lalu Khadijah menguatkan hati Nabi dan menghiburnya, dan Nabi merasa tenang. Setelah itu ia dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal. Lalu ia menceritakan apa yang terjadi sewaktu di Gua Hira. Waraqah bin Naufal berkata kepada Nabi, itu adalah Ruhul Qudus, Jibril alaihissalam, dan itu benar. Seandainya umurku panjang, aku akan membantu dan menolongmu. Begitu banyak jasa dan pertolongannya Khadijah pada Nabi sehingga Nabi bisa berdakwah dengan mudah. Setelah Khadijah berjuang bersama Nabi menyebarkan kebaikan selama 23 tahun, akhirnya ia wafat menghadap ilahi Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam keadaan husnul khatimah tanggal 11 Ramadan, 3 tahun sebelum Nabi hijrah dan 2 tahun sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, dan dimakamkan di kuburan Mu'alla Makkah Al-Mukarramah. Jasad Khadijah langsung Nabi yang meletakkan ke liang lahat yang dihantarkan oleh keluarga dan sahabat-sahabat. Alangkah beruntungnya Khadijah menjadi perempuan terbaik dan bersuami dengan laki-laki terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi pimpinan kaum wanita di dalam syurga. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya khairal hayat wa ya khairal mamat, la aisha illa aisha al akhirah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.